Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Maqra' 1A Kitab Ahkamus Sultaniyah pada halaman 15 hingga selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi aqdil imamati. Bermula bab yang pertama itu sabit pada melantik pemimpin. Bab yang pertama ini akan membahas tentang melantik seorang pemimpin. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunia. Bermula kepemimpinan itu diperuntukkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan menjaga dunia. Kepemimpinan merupakan hal yang diperuntukkan untuk menggantikan posisi seorang nabi dalam menjaga agama dan juga dalam menjaga maupun mengatur dunia. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i. Dan bermula melantiknya pemimpin bagi siman yang layak ia nyaman dengannya kepemimpinan pada umat itu wajib dengan ijma'. Melantik seorang pemimpin yang layak memimpin umatnya, melantik seorang pemimpin yang layak untuk memimpin umat, wajib hukumnya secara ijma' ulama. Wa in syadza anhumul asammu. Dan sekalipun khilaf daripada mereka itu ulama oleh Imam Asam, sekalipun ada pendapat khilaf Imam Asam daripada mereka ulama. Hal al-khilafatu wajibatun bisyar'i ambil aqli. Apakah bermula kepemimpinan itu wajib dengan syarak atau dengan akal? Muncul pertanyaan, apakah status kewajiban melantik seorang pemimpin adalah kewajiban yang dilandasi oleh syariat atau kewajiban yang dilandasi oleh akal? Waqtulifa fi wujubiha. Dan diperdebatkan ulama pada wajibnya melantik kepemimpinan. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai hal wajib melantik kepemimpinan. Hal wajabat bil aqli au bisyar'i. Apakah wajib ianya kepemimpinan dengan akal atau dengan syarak? Apakah status kewajiban melantik kepemimpinan adalah kewajiban yang dilandasi oleh akal atau kewajiban yang dilandasi oleh syariat? Faqalat ta'ifatun, maka berkata oleh satu kelompok. Maka oleh karena itu satu kelompok memaparkan pendapatnya, yaitu wajabat bil aqli lima fi tiba'il uqala'i minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat tadhalumi wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wat takhasumi. Wajib ianya melantik kepemimpinan dengan akal karena barang pada tabiat orang-orang berakal daripada menyerahkan untuk pemimpin yang menegah ianya pemimpin akan mereka itu umat, daripada berbuat kezaliman dan memisah ianya pemimpin di antara mereka itu umat dalam perdakwaan dan perdebatan. Satu kelompok memaparkan pendapatnya, yaitu status kewajiban melantik kepemimpinan adalah kewajiban yang dilandasi oleh akal. Alasannya karena pada tabiat orang-orang yang berakal menuntut untuk menyerahkan hak kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang mampu untuk mencegah umatnya berbuat kezaliman dan mampu untuk memisahkan umatnya yang sedang dalam perdakwaan dan perdebatan. Walau lalulatu lakanu fawda muhmalina wa hajamam mudha'ina. Dan jikalau tidak adalah pemimpin,
niscaya sungguh ada oleh mereka itu umat itu kacau lagi yang kosong dan kekerasan yang sia-sia. Jikalau tidak ada seorang pemimpin, maka sungguh umat tersebut akan menjadi umat yang kacau, juga menjadi umat yang kosong. Artinya, dalam kehidupan mereka tidak ada aturan. Wahajama mudha'ina, dan mereka akan menjadi orang yang anarkis. Dan keanarkisannya tersebut tidak ada gunanya. Waqad qala al-Afwahul Audiyu, dan sungguh telah berkata oleh Afwah al-Audi, wahwa syairun jahiliyun, dan bermula dianya Afwah al-Audi itu pensyair dari kalangan jahiliyah, minal basiti, daripada buhur basit. Dan sungguh Afwah al-Audi, yaitu seorang pensyair daripada kalangan jahiliyah, mengeluarkan syairnya yang berbentuk buhur basit, yaitu la yasluhun nasu fawda la saratan lahum wala saratan idza juhaluhum sadu. Tidak baguslah manusia akan kekacauan yang tidak ada pemimpin bagi mereka itu manusia, dan tidak adalah pemimpin apabila oleh orang jahil mereka itu umat itu menguasai. Tidak akan ada kedamaian dalam masyarakat yang sedang mengalami kekacauan, yang di dalam masyarakat tersebut tidak ada seorang pemimpin. Sama halnya tidak ada seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat apabila yang memimpin mereka adalah orang-orang yang jahil. Wa qalat ta'ifatun ukhra, dan telah berkata oleh satu golongan yang lain, bal wajabat bisyar'i dunal aqli, akan tetapi wajib ianya melantik kepemimpinan dengan syarat ketiadaan akal. Dan selanjutnya satu golongan yang lain juga memberikan pendapat, yaitu akan tetapi status kewajiban melantik kepemimpinan adalah kewajiban yang dilandasi oleh syariat, bukan akal. Alasannya, karena nantinya seorang imam akan bertanggung jawab terhadap perkara-perkara syariat. Li'annal imama yaqumu bi umurin syar'iyatin, karena bahwa sesungguhnya imam itu mengurus ianya imam dengan segala perkara-perkara yang syar'i. Alasannya, karena nantinya seorang imam akan bertanggung jawab dengan urusan-urusan syariat. Qad kana mujawwazan fil aqli alla yuradda ta'abbudu biha, yang sungguh ada ianya tiap-tiap perkara itu yang masuk pada akal, akan bahwa tidak ditolakkan. Akan apa tidak ditolakkan? Akan ibadah dengannya perkara-perkara syariat. Yang mana hal demikian masuk dalam akal, bahwasanya tidak ditolakkan peribadahan dengannya urusan-urusan syariat. Falam yakunil aqlu mujiban laha, maka tidak adalah akal itu yang mewajibkan baginya perkara-perkara syariat. Oleh karena itu, akal bukanlah yang mewajibkan kepadanya urusan-urusan syariat. Wa innama aujabal aqlu ayyamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala'i anit tadhalumi wat taqatu'i. Nah, jadi apa juga yang diwajibkan oleh akal, dan hanya saja mewajibkan oleh akal akan apa? Mewajibkan akan bahwa menegah oleh tiap-tiap seseorang akan apa? Menegah akan dirinya seseorang daripada kalangan orang yang berakal, daripada apa? Menegah daripada berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Hanya saja akal mewajibkan terhadap setiap pribadi masing-masing
untuk mencegah dirinya daripada berbuat zalim dan memutuskan hubungan tali silaturahmi. Wa ya'khudha bi muqtadal adli fit tanasufi wat tawasuli, dan bahwa memilih ianya seseorang dengan kehendak daripada keadilan dalam kehidupan dan menjaga hubungan dan menjalin hubungan, dan juga akal mewajibkan untuk berperilaku adil dalam menjalani kehidupan dan dalam menjalin hubungan, dan juga akal mewajibkan untuk berperilaku adil. Fayatadabbaru bi'aqlihi la bi'aqli ghairihi, maka berfikir ianya seseorang dengan akalnya seseorang, bukan dengan akal lainnya seseorang. Maka hendaknya lah seseorang mengatur kehidupannya dengan akalnya sendiri, bukan dengan akal orang lain. Walakin ja'a syar'u bitafwidil umuri ila waliyihi fid dini. Akan tetapi datanglah syariat dengan menyerahkan segala perkara kepada kekuasaannya imam dalam agama. Akan tetapi syariat datang menuntut untuk menyerahkan segala perkara kepada imam dalam permasalahan agama. Qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai alladzi yang beriman oleh mereka itu alladzi, taati oleh kalian akan Allah, dan taati oleh kalian akan Rasul, dan taati oleh kalian akan yang memiliki kepemimpinan daripada kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, juga taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin yang ada di antara kalian. Fafaradha alaina ta'ata ulil amri fina wa humul a'immatul muta'ammaruna alaina. Maka memfardukan ianya Allah di atas kita. Akan apa memfardukan? Akan mentaati yang punya kepemimpinan pada kita. Dan bermula mereka itu pemimpin, itu imam-imam. Yang mengurus oleh mereka itu imam di atas kita. Berdasarkan ayat di atas, Allah mewajibkan bagi kita untuk mentaati pemimpin yang ada di antara kita. Mereka adalah imam-imam yang mengurus kita. Warawah Hisham bin Urwata an Abi Salihin an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah meriwayatkan oleh Hisham. Siapa dia Hisham? Anak laki-laki daripada Urwah. Dari siapa meriwayatkan? Daripada Abi Salih, daripada Abi Hurairah. Akan apa meriwayatkan? Akan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ianya Rasulullah. Hisham bin Urwah meriwayatkan sebuah hadis daripada Abi Salih, daripada Abi Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Sayalikum ba'di wulatun fayalikumul barru bi barrihi wa yalikumul fajiru bi fujurihi. Selagi akan memimpin akan kalian setelah saya oleh seorang pemimpin, maka memimpin akan kalian oleh orang yang baik dengan kebaikannya seseorang, dan memimpin akan kalian oleh orang yang fasik dengan kefasikannya seseorang. Dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan bahwa setelah saya nanti, kalian akan dipimpin oleh seorang pemimpin, yang dimana kalau pemimpinnya itu adalah orang yang baik, maka dia akan memimpin kalian dengan kebaikannya. Sebaliknya, jika yang memimpin kalian adalah orang yang buruk,
maka kalian akan dipimpin dengan keburukannya. Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa. Maka dengar oleh kalian bagi mereka itu pemimpin dan taati oleh kalian pada tiap-tiap barang yang sesuai ianya barang akan kebenaran. Maka dengar dan taatilah mereka itu pemimpin. Maka dengar dan taatilah mereka itu pemimpin pada tiap-tiap kebijakan selama kebijakan tersebut masih sejalan dengan kebenaran. Fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Maka jika berbuat baik oleh mereka itu pemimpin, maka bermula dianya kebaikan itu bagi kalian dan bagi mereka itu pemimpin. Dan jika berbuat buruk oleh mereka itu pemimpin, maka bermula dianya kebaikan itu sabit bagi kalian dan bermula dianya keburukan itu sabit di atas mereka itu pemimpin. Jika pemimpin kalian berbuat baik, maka kebaikannya itu untuk kalian juga untuk pemimpin tersebut. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut berbuat buruk, maka kebaikan untuk kalian dan keburukan untuk pemimpin tersebut. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.